Ini dia nih punyanya Honda ya. Kalian udahlah. Selamat datang di Ilham FT Auto. Saya tidak akan mereview mobil ini ya. Saya ingin mereview mobil. Ya, mobil ini mereknya itu memang kalian pasti sering denger ya merek ini. Ya, Mitsubishi Colt. Ya, memang Mitsubishi Colt itu terkenalnya itu kan kalau di itu kan terkenal adalah mobil pickup ya. Seperti kalau yang mesin diesel itu adalah L300 yang sampai sekarang mobilnya tidak ada perubahan, facelift hanya facelift sampai umurnya udah sekarang udah 40 tahun kali itu mobil ya. Dan terakhir kan sempat Mitsubishi Colt ini kan meribet si Suzuki Futura ya, yaitu Colt 100T 120SS. Colt ya, itu Mitsubishi Colt. Tapi saya tidak akan mereview Colt yang itu, karena yang akan saya review adalah Colt yang nih. Mitsubishi Colt doang. Jadi bisa dibilang nih hatchback langka juga. Jadi ya pokoknya ini hatchback paling unik lah ya. Oke, langsung ada, kita mulai aja reviewnya. Nah, kalian baru lihat kan Mitsubishi Colt itu ada yang bentuk hatchback seperti ini ya. Bisa dibilang ini kayak pesaingnya tuh pada zaman dulu nih Toyota Is, karena sama-sama di tahun 2003. Tapi memang bentuk belakangnya benar-benar tidak ngebuang banget dari si Lancer Evolution yang wagon yang pernah saya review, itu tidak ngebuang banget belakangnya. Seperti ini. Lampunya juga di sini ya, di dekat arah bodi sini nih. Walaupun memang sisanya masih lampu buram semua ya, masih mika buram semua. Untuk area plat nomor dia di bawah sini. Dan di sebelah kanannya ada muffler cutter. Tapi di sini polos ya, dia tidak ada sensor parkir. Tapi dia bagusnya di bumpernya nih dikasih pelindung. Dia ada rear wiper, ada high mount stop lamp. Sebenarnya ini antenanya di sini nih, kayak radar gitu ya. Dan ini dia kalau buka bagasi, tuasnya ada di sini nih. Logo Mitsubishi-nya udah model logo chrome yang seperti ini, bukan warna merah. Oke, kita langsung lihat bagasinya yuk. Mumpung masih di belakang. Bagasinya cukup luas ya si Mitsubishi Colt ini. Colt hatchback apa Colt mobil Colt apa pokoknya Colt lah ya. Bagasinya cukup luas, bisa 2 koper sekaligus, dan untuk bangkunya ini dia bagusnya dia bisa recline sampai segini loh. Jadi bisa rebah banget. Enak ya duduk di baris keduanya ya. Tapi kalau kalian mau mendapatkan bagasi yang lebih luas, bisa dilipat seperti ini. Seperti ini luas banget ini. Bangkunya juga bisa terlipat 50-50. Dan dalamnya juga ada ban cadangan yang bisa dibilang nggak sesuai sih dengan ukurannya. Jadi masih yang model spare saver gitu. Jadi yang buat sementara. Nah, ini kita naikin lagi. Tapi ini bangkunya ini kan kalau kita lipat semua kan seperti ini ya. Nah, kita lipat begini. Ini kayaknya dia ada lagi di balik nih. Kalau di balik ini biasanya itu bangkunya itu bisa dibalik begini. Jadi dia mendapatkan bagasi rata lantai. Tapi ribet. Oke. Sekarang berada di bagian sampingnya si Toyota Mitsubishi Colt yang 1300 cc hatchback. Handle-nya dia sudah warna body, tapi dia masih yang congkil. Tangki bensin sebelah sini. Karena Mitsubishi itu terkenalnya kalau yang udah mobil mewah, ke atasnya setelah Lancer Evolution itu dia bayangkan tangkinya di sebelah kiri. Dia spion seperti ini, tapi kayaknya dia sudah electric track deh. Kita lihat di dalam apa dia sudah electric track atau belum. Selain electric mirror ya. Dan dia mempunyai kaca pilar ini yang cukup lumayan besar, pilar A-nya, dan pilar C-nya juga cukup lumayan besar. Untuk di bawahnya dia tidak ada body kit sama sekali, benar-benar polos. Tapi bagus sih ini. Ngelihat sampingnya mobil ini tuh benar-benar kayak apa ya? Tingginya aja, ini mobilnya tingginya tidak sesaya loh. Jadi ya
mobilnya cuma sampai leher saya. Jadi bisa dibilang mobilnya cukup agak pendek sih. Dan uniknya lagi nih, kalian bisa kelihatan nggak? Ada sunroofnya loh. Wow. Karena emang mobilnya CBU juga ya. Jadi bukan mobil yang diproduksi di sini ya. Jadi paling mobil ini hanya ada beberapa unit di Indonesia gitu. Jadi mobil sedang ini mobilnya spesies mobil langka. Nah, kita berada di bagian depannya si Mitsubishi Colt. Memang kalau dari depan ini semacam kayak si Mitsubishi Grandis ya, benar-benar tidak buang banget dari Grandis ya. Malah Grandis itu kan baru ada kan di tahun 2004 kalau nggak salah. 2004, 2005 tuh baru ada Grandis. Tapi ini benar-benar tidak buang sama sekali ya, benar-benar tidak buang sama sekali. Dari lensernya juga nggak terlalu buang banget ya. Dia dari batok depannya. Jadi benar-benar gagah banget, tapi bedanya memang mobilnya agak lebih pendek. Gitu. Dan untuk lampunya sendiri dia sudah menggunakan multi reflektor yang lampunya cukup terang. Udah bagus ya, dan di sini ada lampu sennya. Jadi ini lampu utama, lampu kecil. Ini lampu sennya di dalam sini. Dan di bawahnya lagi ada fog lamp yang bisa dibilang kayak lampu kecil juga nih, fog lampnya gede. Dan logo Chrome cuma ada di Mitsubishi doang di sini. Jadi benar-benar dikasih sisanya tuh grill hitam. Tapi malah jadi lebih gagah dan lebih ganteng gitu di depannya. Ini orang yang kayak nih bisa dibilang ini kayak Grandis ini, padahal ini bukan Grandis sebenarnya. Emang ini benar-benar Mitsubishi Colt. Yang Colt itu malah kan yang bisa saya bilang dia terkenalnya itu karena Colt itu kan terkenalnya dengan mobil pickup yang 1200 cc itu ya, yang 120 itu ya, yang rebase dari si Suzuki Carry. Nah, ruangan mesinnya seperti ini ya, si mesin Mitsubishi Colt. Dia mesinnya yang digunakan adalah mesin 1300 cc 4 silinder. Jadi bisa dibilang udah oke sih, udah DHC 4 silinder ini udah mantep banget. Dan dia udah mesinnya udah mesin MIVEC loh. Jadi MIVEC itu udah digunakan di awal-awal tahun 2000-an ya. Jadi selain yang pakai itu mirip sama Grandis dan yang seterusnya ya, yang kayak di Expander juga, itu juga udah menggunakan MIVEC ya, mesin Mitsubishi. Untuk tenaganya dan torsinya itu ada tulisan yang lewat karena saya belum hafal untuk spesifikasi lebih lanjut. Dan untuk ruangan mesinnya, mobil ini cukup rapi ya. Karena emang CBU Jepang pasti mobil-mobil CBU itu kebanyakan pasti rapi. Ini karena belum dibersihin aja jadi masih agak kotor. Dan untuk sini dia belum ada peredam ya sayangnya. Tapi coba tadi kita denger ya suaranya dia masuk apa enggak ya. Tapi ruangan mesinnya sih cukup oke juga ya, dan ada sistem ABS ya sih di sini nih, tapi nggak kelihatan. Oke, kita langsung tutup lagi. Dan dia grillnya ngikut loh, ngikut ngangkat kalau kap mesinnya diangkat. Untuk ukuran bannya, ini bannya udah bukan pakai pelek asli ya. Dia udah pakai peleknya udah diganti, udah di custom. Dengan profil bannya adalah 195/50 ring 15. Untuk rem depan bagusnya si mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Tapi sayangnya untuk bagian rem belakangnya dia masih menggunakan rem tromol. Oke, kita langsung nyalain aja yuk. Suara mesinnya cukup masuk ya, karena kan nih memang sih tadi kan nggak ada peredamnya ya. Jadi ya pokoknya kabinnya ini kurang, peredamnya kurang ya. Apalagi tadi di mesinnya dia juga tidak ada peredamnya atau peredam gitu kan. Oke, kita langsung indep aja nih bagian ada apa aja di bagian dalamnya nih. Nah, di bagian dalamnya si Mitsubishi Colt ini masih full jarum. Digitalnya cuma di odo dan di itu bawahnya itu jam tuh. Nah, tapi jamnya ngaco. Ada meteran bensin dan untuk ukuran mesinnya di sini, dan buatin transmisi 4 percepatan ya, otomatis. Dia di sini adalah buat lampu sen. Ada saklar yang sudah terintegrasi ke fog lamp kalau nggak salah. Apa fog lamp? Oh, fog lamp masih terpisah. Nah, spionnya dia sudah electric detect.
Spion ini sudah electric retract. Setelah electric mirror, di bawahnya ada buat buka kap mesin. Di bawahnya lagi tempat penyimpanan. Di sini ada cup holder. Speakernya di sini. Power window auto hanya pada sisi driver. Window lock. Nah, door locknya dia ada di sini. Dan door locknya masih yang manual biasa. Jadi kita harus pakai tenaga, nggak pencet gitu. Dan di sini dia ada dilapisi, nggak, masih plastik. Sini baru berbahan kulit. Di sini kayak semacam kayak hitam itu piano black itu, tapi nggak piano black banget sih. Untuk setirnya dia 3 palang, sudah airbag. Tapi dia sepi-sepi dia tombol ya. Dan pengaturannya dia bisa tilt, tapi dia belum bisa teleskopik. Dia saklar wiper sudah ada intermittent. Nah, ini di samping saklar wiper, ini bukan saklar lagi, ini adalah transmisinya. Transmisinya dia unik di sini. Jadi kayak mengingatkan saya pada Nissan Serena atau L300. L300 ini juga, kalau L300 juga di sini loh dia transmisinya, walaupun itu manual ya, tapi di sebelah sini. Karena jadi makanya di sini jadi polos, nggak ada apa-apa tuh. Coba kita masukin. Jadi bisa kita pencet. Masukin ke L nih, tuh. Tapi dia walaupun dia tidak ada sensor belakang, tapi dia udah punya sensor otomatisnya sendiri. Tuh. Tapi enak juga sih pas lagi mindai, tapi kita harus sambil pencet begini. Nah, cukup oke sih. Unik sih transmisi di sini nih. Jadi mengingatkan Colte 1300. Itu gua pinggirin. Itu gua pinggirin cepetan. Nah, ini dia ada hazard. Dia di sini. Nah, ini sebenarnya ini bukan head unit aslinya ya. Tadi kalau kalian sempat lihat nih saya rekam, ini dia ini punyanya Honda ya. Kalian tahu ya Honda apa ya nih? Kayak Honda punya Honda sini deh, Honda Mobilio ininya. Tipnya. Jadi ini udah di custom. Kalian bisa ganti ini kalau kalian beli mobil ini, bisa pakai yang layar juga biasa. Dan untuk posisi AC-nya, dia lengkap sampai defogger. Knob close era lengkap, ada heaternya juga di sini. Kalau mobil CBU pasti ada heaternya. Dan di sini ada tempat cup holder tuh. Di kanan, di kiri. Di bawahnya lagi ada soket lighter, bisa jadi power outlet, dan sini ada asbak karena mobil zaman dulu masih terkenal buat ngerokok. Tapi di sini dia polos nih, nggak ada apa-apa nih. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan. Dan ada airbag juga di sini. Seat belt bisa high adjuster. Headrestnya sudah adjustable. Hand grip model retract. Sun visor ada kacanya. Tapi nggak ada lampu. Pion tengah sudah ada dynamic view. Ada lampu baca. Dan ada kaca juga di sebelah kiri. Tiketnya jatuh. Nah, coba kalau kita nyalain nih lampunya. Dia seperti apa sih? Coba kita matiin dulu cahayanya. Nah, seperti ini nih kalau lagi nyala lampu ya. Nah, tadi kan kalau kesini kan gelap nih. Kalau nih tuh jadi terang tuh. Dan coba kita nyalain lagi. Nah, untuk di mana lagi tadi saya mau bahas apa lagi lupa. Mobil ini uniknya dia udah mau punya sunroof. Bisa dibilang sih keren sih mobil kayak gini. Oh, udah ada sunroofnya. Dan kita bisa buka. Nah, ini udah rapat loh. Dan kalau kita buka tinggal ini doang. Gila, mobil hatchback dari CBU pasti dikasihnya tuh nggak main-main ya, sampai sunroofnya dikasih loh. Oke, kita tutup aja dulu. Iya. Wow, cukup unik juga ya mobil si Mitsubishi Colte ini. Nggak malu-maluin juga sih. Dan ini pandangan ke depannya nih, pandangan masa depannya ini luas banget ya. Bener-bener mantap lah pokoknya nih kalau kalian beli mobil ini. Oke, habis ini kita langsung pindah ke belakang yuk. Nah, kita berada di baris keduanya, langsung aja seperti ini ya. Dia di sebelah kiri ada hook. Dia di sini ada set pocket di bangku supir dan penumpang. Dia bangkunya seperti ini, yang tengah nggak dapat headrest ya. Ada lampu baca di sini. Hand grip model retract. Karena dia ini bersunroof, dia jadinya agak tebal di sini ya tuh.
Karena ini buat buka kacanya di sini kan. Dia di pintu belakang dia kagak ada akomodasi apapun selain speaker. Power window ada dan ada bahan kulitnya di sini. Dia seat belt, dia juga modelnya sudah yang fix. Tapi cukup lega juga ya duduk di bas kedua ini. Walaupun memang bangkunya udah paten, dia udah nggak bisa di sliding lagi. Dan dia ada sedikit gardan, walaupun dia mobil ini ngedak depan. Coba kita bisa lihat. Coba lihat kepala saya, mentok nggak sih? Nggak begitu mentok ya, jauh banget ini. Nggak begitu, nih cukup tinggi berarti mobil ini ya. Jadi yang tinggi saya 180 masih bisa lah ya, masih oke duduk di baris kedua. Aduh sorry ini gambar buram. Bagi kalian kalau ingin melihat mobil yang bisa dibilang cukup langka ini, bisa langsung datang aja ke sini yang ada di Blok M Mall dan menghubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Bagi saya mobil ini kalau buat kalian nih, sekarang harganya sih karena mobil ini sudah di bawah 100 juta ya. Jujur, ini mobil ini masih oke banget sih kalau buat kalian, buat anak muda, anak milenial yang punya tabungan ya sekitar 100 juta. Tapi ini harganya untung di bawah 100 juta ya. Ini cukup oke sih dengan mesin yang bisa dibilang hampir sama kayak Mirage. Malah ini lebih tinggi, lebih gede saya daripada si Mirage. Bisa dibilang akomodasi cukup banget kan. Benar-benar mobil ini ya bisa dibilang benar-benar ya oke lah, mobil CBU yang mantep lah ya, yang bisa dibilang spare partnya juga mudah lah. Jangan lupa klik tombol suka atau like biar menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini, Ilham FT Auto. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya di Ilham FT Auto dan FT Auto ID. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Karena ini masih pandemi, ini sih susah ngambil maskernya. Udahlah. Jangan lupa tetap masih masa pandemi. Nanti saya juga setelah ini pakai masker sih. Tetap protokol 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke? Terima kasih telah menonton.